Selamat pagi, salam bagi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun saudara berada pada hari ini. Inilah waktunya kita akan memuji menyembah Tuhan. Menaikkan pujian kepada Dia Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini bahwa Engkau Allah yang layak ditinggikan di tempat ini. Engkau Tuhan yang dielu-elukan di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan, Engkau Tuhan yang turun melakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, melalui pujian penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Engkau, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya katakan, amin. Haleluya Jesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Yes, Lord. Bertepuk tangan. Sama-sama katakan. Jadikan ku alatmu, nyatakan kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaanmu, penuhi seluruh bumi, buka pintu surga. Curahkan roh-Mu, bumi penuh kemuliaan, bumi penuh kemuliaan, Bumi penuh dengan suara surgawi. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh dengan suara surgawi. Kemuliaan-Mu. Come on, clap your hands. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Jadikan ku alatmu, nyatakan kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaanmu, penuhi seluruh bumi, buka pintu surga. Curahkan roh-Mu, bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh dengan suara surgawi. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh dengan suara surgawi. Kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Mari katakan dengan iman. Pintu surga terbuka, nyanyian baru terdengar, bumi pun penuh dengan kemuliaan-Mu. Yes Lord, kami tinggikan Engkau. Pintu surga terbuka, nyanyian baru terdengar, bumi pun penuh dengan kemuliaan-Mu. Yeah. Pintu surga terbuka, Nyanyian baru terdengar. Bumi pun penuh dengan kemuliaan-Mu. pintu surga, Pintu surga terbuka. nyanyian baru terdengar. bumi Bumi pun penuh dengan kemuliaan-Mu. Oh katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu. oh kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu. Sing. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan. Mari jemaat yang di rumah katakan. Bumi penuh dengan suara surgawi. Oh, say bumi, Bumi penuh kemuliaan. oh, Bumi penuh kemuliaan. kemuliaan-Mu. Bumi penuh dengan suara surgawi.
kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan yang mulia bagi Allah kita, yang layak ditinggikan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Lord. Benar Tuhan, biarlah bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan buat hidup yang Kau berikan buat kami Tuhan. Yes. Thank you God. Biarlah dalam situasi ini kami tetap menyembah-Mu. Kami tetap bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. We worship Kami bersyukur padamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita katakan, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Oh Bapa, Bapa yang mengerti
bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapak Tuhan buat kasih setiamu. Kami sembah Kau, kami muliakan. Katakan tak ada lembah kelam, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. oh jiwaku Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. tak ada lembah, tak Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. oh kaulah, say, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Tuhan buat kasih kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh ajaib nama-Mu Tuhan. Sungguh mulia apa yang telah Kau buat bagi setiap kami. Sebab demikian firman-Mu bagi setiap kami. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat,
Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Yes, Lord. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yes, Allah Lord. ialah tempat kita aman. Allah ialah tempat kita selamat. Allah ialah tempat kita memperoleh damai sejahtera. Sehingga kita senantiasa bersemangat. Dan rohnya yang ada pada kita tidak akan pernah padam. Haleluya. Amin. Yes, Lord. Say, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu Yesus. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan soraklah baginya, pujian, hormat, dan kuasa bagi Raja. biarlah gunung tunduk Tuhan, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya Tuhan. Kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, Jesus. Selamat hari Minggu. Doa kami semua saudara dalam keadaan baik-baik saja dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan yang sempurna. Hari ini saya bersama saudara membagikan firman Tuhan yang judulnya The Strong Tower. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Ini hari yang Tuhan jadikan hari kemenangan bagi kami merayakan bersama-sama dengan Kristus, kekuatan dan sumber penghiburan kami. Roh Kudus, kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amen. Bapak Ibu Saudara, Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Hari-hari ini adalah hari di mana masa yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, ketidakpastian, bahkan kesepian, keraguan-raguan, kehilangan pegangan, kehilangan sumber penghasilan bahkan. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu saya berkunjung ke sebuah rumah sakit karena kebetulan ada saudara saya yang sakit. Secara spiritual ketika saya tiba di rumah sakit tersebut, saya sungguh-sungguh merasakan atmosfer ketakutan dan kematian yang begitu mencekam. Bisa saja ini menggambarkan keadaan kota kita hari ini, bahkan keadaan bangsa kita, bahkan keadaan bangsa-bangsa lain. Intimidasi terus-menerus membombardir pikiran kita, situasi yang tidak tentu dan tidak pasti terjadi. Kita semua tentu bertanya, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana kalau begini, kapan ini selesai? Keadaan yang begitu tidak pasti. Nah, akibatnya apa saudara? Dalam suasana yang tidak pasti ini orang berusaha mencari pegangan, mereka untuk berusaha untuk bisa bertahan hidup, untuk kelangsungan hidup. Orang berusaha untuk mencari sesuatu demi rasa aman dan kelangsungan hidup mereka. Ada yang berjualan, ada yang mengganti pekerjaan, ada yang berjualan masker dan sebagainya. Itu semua adalah hal yang baik. Tapi sesungguhnya itu ada hal yang sementara. Tapi saya mau berikan kabar pengharapan buat kita pada hari ini. Sebagai orang percaya masih ada pengharapan.
Masih ada satu tempat yang kita bisa datang, ada satu tempat yang kita bisa berlari ke sana, yang membuat kita merasa aman, yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya, satu tempat yang bisa membebaskan kita dari tekanan dan beban, yaitu nama Tuhan. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ini artinya bahwa nama Tuhan sudah cukup, saudara. Nama Allah itu sudah cukup buat saudara dan saya. Cukuplah nama Tuhan untuk membuat kita menjadi tenang. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi nama yang lebih tinggi dan yang lebih aman dari nama Tuhan. Nama Tuhan dengan semua isi dan bobot di dalam nama itu bukan hanya mewakili atau menunjukkan gelar dan sifat Allah, tetapi juga di dalam nama itu sudah terkandung semua janji dan covenant, bahkan kekuasaannya bagi saudara dan saya. Di Keluaran 3:14 berkata, firman Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku, I am the great I am. Aku adalah aku, ini adalah mewakili pribadi, karakter dan sifat, serta janji Allah, covenant Allah, serta kekuasaannya buat saudara dan saya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan saudara dan saya selain nama Tuhan. Dan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari nama Tuhan. Tidak ada lagi yang lebih aman dari nama Tuhan. Itu sebabnya waktu kita orang percaya berdoa, kita selalu menutupnya dengan di dalam nama Yesus. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi nama yang lebih tinggi dari itu. Haleluya. Ada lebih dari 53 nama Tuhan yang penuh kuasa yang disembah oleh bangsa Yahudi. Saya memberikan beberapa contoh kepada saudara. El Gibor, Tuhan yang kuat dan perkasa. Jehovah Jireh, itu sang penyedia. Jehovah Rafa, sang penyembuh. Jehovah Nisi, dia panji kemenangan kita. Jehovah Shalom, dia sumber damai sejahtera. Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembala. Dan di dalam nama yang saya sudah sebut tadi di atas, tergandung semua sifat, karakter, covenant, bahkan janji-janji dan kuasa Tuhan sudah ada di dalam nama itu. Dan semua ini membentuk satu menara yang tidak bisa dikalahkan, yang tidak bisa ditembus bagi setiap orang percaya. Ada amin, saudara. Bapak Ibu saudara, pada abad kuno, menara biasanya dibangun di tempat yang terbuka. Oleh karena itu dibangun dengan tembok yang sangat tinggi dan sangat kuat, sehingga menjadi tempat perlindungan dan benteng pertahanan bagi setiap orang. Mari kita lihat gambar ini adalah gambar menara Daud. Saudara, ini adalah gambar menara perlindungan dan benteng pertahanan. Pada abad pertengahan di tahun 1500 sampai 1500-an, ketika para petani mereka sedang mengumpulkan hasil panennya. Dan kemudian mereka melihat dari jauh ada serangan yang datang, ada musuh yang datang untuk merampok dan merampas serta menjara mereka. Yang mereka lakukan adalah mereka berlari ke menara kota sebagai benteng untuk melindungi diri dari para penjara. Itulah fungsi menara. Jadi di dalam keadaan perang, menara menjadi tempat perlindungan diri dari serangan musuh, bahkan dari binatang buas pada waktu itu. Kita melihat gambar yang ini, salah satunya adalah menara kota Carcassonne di Prancis, dibangun pada abad ke-5. Tempat ini telah menjadi tempat perlindungan dari generasi kepada generasi di bangsa Prancis sepanjang musim peperangan terjadi. Bapak saudara dikasih Tuhan, kenapa nama Tuhan disebut menara? Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada saudara. Seperti menara, nama Tuhan adalah tempat kita beroleh kekuatan baru. Ketika para pasukan kembali dari pertempuran, dari peperangan, maka menaralah menjadi tempat mereka beristirahat dari kelelahan untuk pemulihan kekuatan mereka. Ketika mereka dalam menara, mereka punya waktu yang cukup untuk beristirahat, mereka memperoleh makanan yang cukup untuk kekuatan mereka, kemudian mereka pergi berperang lagi. Jadi dalam menara atau benteng pertahanan itulah mereka memperoleh kekuatan baru. Mazmur 61 ayat 1 sampai 2 berkata, ini dalam keadaan letih dan lesu, Daud berkata, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Daud dengan sungguh-sungguh mengucapkan ini. Di ayat 2 dikatakan, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah dan lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Gunung batu berbicara mengenai menara, mengenai benteng pertahanan.
Saudaraku, hari-hari ini kita berusaha dengan berbagai cara untuk kita bertahan hidup, untuk kita keluar dari tekanan ekonomi, bahkan mungkin juga dari tekanan mental. Seperti kita sedang berperang dengan keadaan kita hari-hari ini. Mungkin kita kelelahan, kita capek, kita letih, kita lesu, kita kecewa, bahkan kita putus asa. Saya mau mengatakan tidak ada tempat lain selain nama Tuhan yang kita bisa berlari ke sana untuk memperoleh kekuatan baru. Perhatikan apa yang dikatakan Daud dalam keadaan letih dan lesu. Dia katakan, ya Allahku, di Mazmur 61 ayat 1. Dia, ya Allah, ini dalam bahasa asli dikatakan, ya El Gibor, Allah kekuatanku, perhatikanlah doaku. Daud menyebut nama Allah yang dimana di sana terkandung janji dan covenant Tuhan. Dan apa yang terjadi? Daud memperoleh kekuatan baru, saudara. Saat kita letih, saat kita lelah, saat kita capek, saat kita mulai mengalami kelemahan, sebutlah dan panggillah nama Tuhan. Engkau Allah El Gibor, Tuhan yang kuat dan perkasa. Engkaulah kekuatanku. Saya berikan contoh yang lain dari Raja Daud. Daud ketika dalam pelarian dikejar-kejar oleh Saul. Tidak mudah, saudara, hidup dalam pelarian. Dia lari dari satu ke goa yang lain, lari dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain. Sungguh melelahkan. Dalam keadaan seperti itu, Daud berkata demikian, ketika semangatku lemah dan lesu di dalam diriku, aku berseru kepadamu ya Tuhan, kataku, engkaulah perlindunganku. Dan kalau kita terus membacanya di ayat 7, Daud mendapat kekuatan baru dan dia mulai terus bermazmur dan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mulai berpaling dari Tuhan dan melihat keadaan saya dan fokus kepada keadaan saya mulai mengalami kelemahan. Iman saya mulai lemah. Oleh karena itu maka tubuh saya pun ikut mengalaminya. Bukan hanya pikiran saya, tubuh saya pun ikut mengalaminya. Menjadi lemah dan lesu dan letih, saudaraku. Tapi ketika saya memanggil nama Tuhan, ketika saya berseru, engkau Tuhan kekuatanku, engkaulah pertolonganku, maka perkataan saya akan mempengaruhi tubuh saya semua sehingga saya memperoleh kekuatan yang baru. Saudara, kita bisa di mana saja kita bisa memanggil nama Tuhan sebagai tempat kita bersandar memperoleh kekuatan baru. Kita bisa berseru ketika kita di kamar, ketika kita sedang berdoa, ketika kita di mobil, di rumah, di mana saja. Saudara bisa berseru kepada nama Tuhan. Waktu kita mengalami kelemahan, Tuhan, engkaulah kekuatanku, engkaulah El Gibor, engkaulah Jehovah Shalom. Maka saya percaya kita akan mendapat kekuatan yang baru. Yang kedua, kenapa nama Tuhan disamakan dengan menara? Yang kedua adalah sebagaimana menara, nama Tuhan adalah tempat perlindungan kita. 2 Samuel 22 ayat 3 berkata, ini adalah nyanyian Daud. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk dan keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Kita lihat lagi, Mazmur Daud 61 ayat yang ketiga dikatakan, ini Daud dalam keadaan yang ketakutan, dalam keadaan sedih, lelah, bahkan marah karena dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Daud mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, sungguh engkaulah telah menjadi tempat perlindunganku, engkaulah menaraku yang kuat terhadap musuh. Hari ini, mungkin saudara sedang dikejar-kejar kekhawatiran, ancaman, kekurangan, kelaparan. Tapi saat kita mengalami itu, mari kita bisa berlari kepada nama Tuhan, panggil namanya. Mungkin engkau sedang mengalami sakit pada hari ini, katakan Jehovah Rafa, sang penyembuh. Kita mengalami kelelahan pada hari ini dan takut, katakan Jehovah Nisi, engkau panji kemenanganku. Saudara mungkin mengalami kekhawatiran, tidak aman, gelisah, katakan Jehovah Shalom, engkau sumber damai sejahtera. Saudaraku, ada satu kisah nyata. Satu kali seorang hamba Tuhan ketika di tengah-tengah ibadah pujian penyembahan, tiba-tiba dalam ruangan ini mereka sedang memuji Tuhan, kebetulan tempatnya di lantai 2. Tiba-tiba di pojok sana ada seorang gadis yang ingin menjatuhkan dirinya dari lantai 2. Dia ingin buang diri, dia ingin bunuh diri. Tapi ketika tidak tahu bagaimana tiba-tiba Tuhan bisa membuat seorang hamba Tuhan ini melihat gadis itu hendak membuang dirinya. Dan dia mulai berkatakan, dalam nama Yesus, malaikat tangkap gadis itu. Nah, saudara tahu, seperti ada satu tenaga yang menarik gadis ini sehingga dia masuk kembali ke ruangan dan tidak jatuh, saudara. Nama Tuhan memberikan perlindungan bagi gadis ini, menyelamatkan dia sehingga dia gagal, sehingga dia batal dari bunuh diri, saudara. Sungguh luar biasa nama Tuhan. Nah, saya mau katakan,
Sebagian besar pada kita hari ini mungkin diserang oleh ketakutan, kekhawatiran, rasa tidak aman. Panggil nama Tuhan. Dialah Jehovah Rohi kita, dialah gembala kita. Dialah El Shaddai, dialah Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, dialah panji kemenangan kita. Nama Tuhan, sebagaimana dia menyelamatkan gadis itu dari bunuh diri, dia pun sanggup menyelamatkan saudara dan saya dari semua ketakutan dan kekhawatiran pada hari ini. Ada amin, saudara. Haleluya. Dan poin yang ketiga yang terakhir, sebagaimana menara, nama Tuhan adalah tempat kita menemukan visi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di menara biasanya ditempatkan para pengintai untuk melihat apakah ada musuh yang datang, untuk memberikan peringatan kalau saja ada musuh yang datang menyerang. Mari kita lihat di Habakuk 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, ini ketika Habakuk berdoa kepada Allah dan Allah memberikan jawaban kepada dia. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Ini jawaban Tuhan kepada Habakuk. Dikatakan, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saudara, hari-hari ini kita berada dalam keadaan yang tidak pasti, keadaan yang tidak bisa kita ramalkan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ada satu nama yang bisa memberikan kepastian kepada kita, yaitu nama Tuhan. Saudara bisa berkata begini, Tuhan, keadaan ini tidak pasti, situasinya tidak pasti Tuhan, tidak tentu. Tapi saya percaya janjimu ya dan amin. Di dalam Tuhan janjinya akan pasti tetap terjadi. Saya percaya sebagaimana Habakuk ketika dia dalam kebingungan, dia mencari jawaban dan dia berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab dia. Ketika di tengah-tengah kebingungan hari ini, panggil nama Tuhan, berserulah, maka Tuhan akan memberikan penglihatan dan memberikan jawaban kepada saudara. Ada amin, saudara. Haleluya. Saya juga mengalaminya di masa-masa seperti ini, bisa membuat kita mengalami kebingungan, kita kehilangan arah, kita kehilangan fokus. 2 minggu yang lalu, masih teringat jelas dalam memori saya, di masa yang sulit seperti sekarang ini, ketika saya mulai melihat kekurangan saya, ketika saya mulai melihat kelemahan saya, ketika saya mulai membandingkan diri saya dengan orang lain, apa yang terjadi? Maka intimidasi, pikiran-pikiran negatif mulai membombardir pikiran saya. Dan apa yang saya alami? Saya mengalami kebingungan, saudaraku. Tapi kemudian pagi-pagi jam 3.30, Roh Kudus membangunkan saya. Saya mulai ambil gitar dan saya memuji Tuhan. Saya memuliakan Tuhan. Saya berkata, terpujilah Engkau Tuhan dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Nama Tuhan dimuliakan. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan mulai membawa kembali mata rohani saya. Melihat kepada janji-janji Tuhan yang pasti. Tuhan mulai membawa kembali mata saya melihat segala keadaan ini dengan perspektif yang benar dari Tuhan. Bahwa Allahku jauh lebih besar dari keadaan kita alami hari ini. Ada amin saudara. Mungkin hari ini kita berpikir bahwa menara kita adalah kekayaan kita, fasilitas, jabatan, tabungan, uang, dan kita menganggap semua itu bisa menyelamatkan kita. Apa itu benar? Sebagaimana tercatat dalam Amsal 18 ayat 11. Tapi bahkan saudara, Hotman Paris pun berkata, di saat seperti ini uang dan Lamborghini tidak berguna lagi. Siapa yang tidak kenal dia? Saya mau katakan, hanya Tuhanlah tempat kekuatan baru kita. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah tempat penyediaan. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari nama Tuhan. Katakan sebelah kiri kanan Anda, tidak ada yang lebih tinggi lagi dari nama Tuhan. Ada amin saudara. Saya akan tutup dengan ayat ini. Di Matius 11 ayat 8 sampai 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Anton yang letih lesu. Abraham yang lesu. Siapa lagi? Selamat yang lagi lesu. Mari datang kepadaku dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan perhatikan baik-baik, Alkitab katakan, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Tidak ada lagi tempat ketenangan yang kita bisa dapat selain nama Tuhan. Amin. Dan dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, sebagaimana ketika saya mengalami keadaan
saya kebingungan, saya letih, saya mulai melihat keadaan saya mulai lemah iman saya. Dan saya datang kepada Tuhan, saya mengambil gitar, saya memuji-muji dan mengatakan semua kebaikannya, mengingat semua kasih setia Tuhan. Saya dikuatkan kembali, saya disegarkan kembali. Saya bisa, Tuhan membawa kembali mata rohani saya melihat janji-janji Tuhan yang pasti di keadaan yang tidak pasti hari-hari ini. Dan saya percaya, sebagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya juga percaya Tuhan akan bekerja pagi hari ini. Ketika saudara datang kepada Dia, berseru kepada nama Tuhan, Engkaulah Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, maka Tuhan akan mendatangi saudara dan membebaskan saudara dan saya. Ada amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Namamu adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mereka diselamatkan. Pagi hari ini kami tahu kepada siapa kami berseru. Dalam keadaan yang tidak pasti, dalam kebingungan, dalam ketakutan, dalam keraguan-raguan, kami tahu kepada siapa kami datang. Yaitu kepada namamu Tuhan, yang memberikan kelepasan, kemenangan, pemulihan, dan kesembuhan bagi kami. Saya berdoa, biar firman ini masuk dalam setiap roh kami, merubah kami, mentransformasi hidup kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amen. Tuhan memberkati saudara. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan ambil waktu sejenak untuk kita membawa persembahan kita dan membawa persepuluhan kita sebagai persembahan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Nah, mengandalkan Tuhan berarti melakukan firman Tuhan atau mengikuti perintah Tuhan atau mentaati apa yang Tuhan katakan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan apa yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya waktu saya melakukan firman Tuhan, berharap kepada Tuhan, itu alasan kenapa saya membawa persembahan saya, membawa persepuluhan saya, karena saya mengandalkan cara Tuhan untuk hidup saya terpelihara oleh Tuhan. Itulah bentuk bahwa saya mengandalkan Tuhan, dengan saya setia untuk membawa persembahan saya dan persepuluhan saya sebagai bukti bahwa Engkau Tuhan yang memberkati saya Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membawa persembahan dan persepuluhan kami pada pagi hari ini sebagai bentuk penyembahan kami kepada Engkau. Dan itu adalah bentuk bahwa kami mengandalkan Engkau Tuhan buat masa depan kami, buat kebutuhan kami, yaitu kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami mau berani percaya dan mengandalkan Engkau, sekalipun di musim kering, kami percaya kami akan tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya berdoa setiap kami diberkati dengan seluruh kebutuhan kami. Bahkan kami mengalami kelimpahan karena kami mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kita membawa persembahan bisa dengan 3 cara dalam waktu ibadah online ini. Yaitu yang pertama lewat M-Banking, bisa dari BCA, Mandiri, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Anda bisa pakai QR, yaitu dengan pakai kode untuk lewat GoPay atau OVO, dan juga lewat BCA, bisa pakai QR itu. Dan yang ketiga, dimanapun Anda beribadah, bisa ada yang mengkoordinir untuk memberikan persembahan, kemudian dilaporkan ke sekretariat. Ingat, waktu kita membawa persembahan, persepuluhan adalah bentuk penyembahan kita kepada Raja segala Raja.
Dan sementara saudara memberi, saya ingin ingatkan juga bahwa minggu depan kita akan membawa persembahan misi kita. Dan Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, kemarin istri saya membagikan sebuah artikel, yaitu seorang misionaris bersama keluarganya pergi ke ladang misi. Di tengah ladang misi mereka mengalami masa-masa yang sulit, istrinya meninggal dan anaknya juga meninggal. Kemudian suaminya ini berjalan pulang, kembali ke kotanya dengan putus asa. Dia berjalan, akhirnya dia masuk ke sebuah ruangan doa di mana banyak orang berdoa. Dan dia mengikuti doa-doa dari awal sampai selesai. Dan dia tidak mendengar sama sekali ada pendoa yang berdoa untuk misionaris. Dan dia tahu alasannya. Kenapa dia kehilangan istri dan kehilangan anak. Karena tidak ada doa-doa yang dinaikkan buat mereka. Dan saya menantang Bapak Ibu juga, mari di tengah pandemi COVID-19 ini kita tidak lupa tetap untuk mensupport para misionaris itu dengan mempersiapkan dana misi kita untuk minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebelum saudara menerima berkat, saya menyampaikan beberapa pengumuman penting bagi kita. Yang pertama itu mengenai lumbung sosial. Kami masih memberikan kesempatan terus pada saudara untuk kita membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pada hari-hari ini, baik berupa beras, berupa telur, mie goreng, atau apa saja yang saudara bisa memberi untuk kita bisa menolong mereka, membantu mereka. Kemudian yang kedua, bahwa pada tanggal 21 Mei nanti 2020 jam 9 pagi kita akan mengadakan ibadah kenaikan Yesus pada hari Kamis tanggal 21 Mei jam 9 pagi. Kami mengundang saudara untuk semua bisa mengikuti dan juga saudara bisa menyampaikan undangan kepada teman, handetolan maupun sahabat-sahabat saudara. Kemudian yang ketiga, kami juga menyiapkan nomor hotline, MSI hotline untuk saudara yang membutuhkan doa. Saudara bisa mengirimkan pesan saudara, kebutuhan-kebutuhan doa saudara di sana. Baik, itu saja. Tuhan memberkati saudara. Allahku besar, Allahku kuat, Kau lebih tinggi dari segalanya. Allah penyembuh, Allah berkuasa, Kaulah Tuhan. Oh Allahku, Allahku besar, Allahku kuat, Kau lebih tinggi dari segalanya. Allah penyembuh, berkuasa, Allahku besar, Allahku kuat, Kau lebih tinggi dari segalanya. Allah penyembuh, Allah berkuasa, Kaulah Tuhan. Allahku besar, Allahku kuat, Kau lebih tinggi dari segalanya. Allah penyembuh, Allah berkuasa, Kaulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Saudara boleh bangkit berdiri dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Sebelumnya ada firman Tuhan buat kita di Yeremia 33 ayat dikatakan, berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangi saudara. Saudaraku, biarlah damai sejahtera Tuhan, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai saudara pada hari ini. Saya berdoa, hadirat Tuhan menjamah setiap rumah-rumah, kasih setiap Tuhan menjamah setiap keluarga-keluarga, setiap kos-kos. Saya berdoa hadirat Tuhan menjamah setiap jalan-jalan, gang-gang, bahkan menjamah kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, biarlah penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara, selamat hari Minggu.
Raja